kasihilah musuhmu. Iya. Ya, lu kalau di jalan dirampok, Heeh. gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, Lu di jalan ditodong, diminta heeh. duit. Mm-mm. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau Enggak perlu lah. handphone ambil. Enggak lah. Laporin Ini polisi. kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi lu. Kenapa lapor polisi? Karena Karena kan lu, berbuat salah. karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil Enggak. semua barangnya sama Enggak. perampok itu? Enggak. Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Mm-mm. Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Pak CB nih, mana tahu ada di antara kita mendapatkan pertanyaan macam itu yang tadi di awal. Saya pikir kita pun berusaha juga menjawabnya. Yang pertama, keadilan dan kasih itu tidak bertentangan. Sebenarnya sudah dijawab, lapor polisi katanya. Benar. Mengasihi seseorang adalah membawa seseorang kembali atau tetap berjalan pada hakikatnya, harkatnya sebagai manusia, sebagai citra Allah. Lalu dia mencuri. Ada sesuatu yang salah di situ. Itu dia sedang keluar dari jalurnya sebagai manusia yang baik dan benar. Apa yang dia butuhkan? Pendisiplinan diri. Kan gitu ya. Kita bantu dia supaya disiplin. Bagaimana caranya? Lapor polisi. Nah, dikatakan itu satu perikop di sini supaya terang bagi kita bahwa keadilan dan kasih itu tidak harus dikonfrontasikan, malah saling melengkapi. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Kamu membayar 1/10 dari selada ada manis dan jinten, tetapi kamu meninggalkan yang lebih penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lainnya jangan ditinggalkan. Jadi melapor ke polisi jangan dianggap itu sebagai kejahatan. Justru saya heran, apakah melaporkan seorang yang jahat ke polisi dianggap sebagai perbuatan tercela? Kan begitu ya? Tentu bukan. Itu baik bagi diriku, bagi si perampok, dan bagi orang yang melihatnya. Karena itu sebuah pengajaran juga itu. Nah, jadi hati-hati juga Bapak yang bertanya ini ya, karena dia mendiskreditkan polisi dalam hal ini. Saya pikir ini bisa dibuat pada bagian awal ya. Kita harus berhati-hati bahwa ada kemungkinan orang yang bertanya ini sedang juga mendiskreditkan seorang polisi. Bahwa kalau kita melapor orang jahat ke polisi itu dianggap perbuatan yang tidak penuh kasih. Bahwa seolah-olah melaporkan orang jahat ke polisi itu perbuatan jahat. Itu bisa diinterpretasi begitu. Nah oke, kalau begitu bisa kita lihat bahwa Yesus sendiri menegakkan keadilan itu. Kita tahu dalam beberapa kisah tentang itu. Dan dia menunjukkan kesetiaan. Ini nggak usah ditanya. Wafatnya di salib adalah sebuah tanda kesetiaan pada nilai yang dia bela. Belas kasihan, kematiannya di salib. Mukjizat yang dia beri, pengajaran yang dia berikan, itu adalah ekspresi dari kasihnya. Dan bagaimana dia dengan keras menasehati orang-orang yang sesat hidupnya. Itu adalah perbuatan kasihnya juga. Saya pikir cukup terang ya. Nah, apakah kita bisa menyalahkan orang muda yang tak dapat menjawab pertanyaan itu? Saya pikir terburu-buru juga kalau kita menyalahkan dia seorang ya. Dan sebenarnya dia menjawab dari kedalaman hatinya meski dia tertawa ya. Karena boleh jadi jawaban itu belum melalui proses pemurnian juga. Tetapi secara alami, secara natural, secara manusiawi, dia tahu jawabannya, lapor polisi. Itulah suara hati juga. Dan kita dituntun oleh suara hati kita juga. Persoalannya adalah kita sendiri jarang mempertanggungjawabkan dan menganalisis suara hati kita sehingga eksekusi perbuatan yang kita buat tidak sesuai dengan suara hati. Misalnya orang menjadi main hakim sendiri kepada seorang perampok.
begitu ya. Mulai melampiaskan kemarahan, itu yang keliru. Memukul, menyiksa. Oke, saya pikir isu-isu macam ini perlu juga dibahas meski terkesan sepele. Saya pikir beberapa orang berhasil juga diajak berpikir seolah-olah mengasihi itu adalah sesuatu yang salah dan membiarkan kejahatan berlangsung. Mengasihi bukan berarti membiarkan seseorang berlangsung dalam kejahatannya. Bukan berarti membiarkan seseorang jatuh berkali-kali pada kesalahan yang sama. Semoga terang pada bagian ini. Saya juga mencari jawaban di sini tentang apa hubungan keadilan dan kasih itu. Apakah itu harus dikonfrontasikan? Tidak. Dalam ajaran kekristenan, keadilan tidak bertentangan dengan kasih. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dan menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip ajaran Yesus sendiri. Tadi sudah kita lihat bahwa dia sendiri mempraktekkannya. Keadilan dalam konteks kekristenan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya mereka terima sesuai dengan standar moral yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang seharusnya, sebaiknya, sewajarnya dia terima. Dia terima seorang penjahat mencuri, apa yang kurang bagi dia? Kurang ketajaman hati nurani. Kalau begitu apa yang kita beri? Kita beri dia pelajaran. Kan gitu ya, untuk menajamkan hati nuraninya. Kita beri dia latihan. Melaporkan ke polisi itu adalah salah satu aksi yang kemungkinan besar membantu kita untuk memberi dia pengajaran yang baik. Memberi pengajaran yang baik kepada perampok ini. Dan bila ternyata dia membutuhkan uang, kita bisa memberi. Ini perbuatan kasih yang kemudian, kan begitu ya. Tetapi itu bukan dalam konteks merampok lagi, tetapi menyehatkan orang ini. Karena ada begitu ya, orang merampok, kita melihat latar belakangnya. Merampok dalam dirinya perbuatan salah itu. Mencuri, perbuatan salah itu. Tak bisa dibenarkan. Tetapi alasan di belakang tindakan jahat ini bisa membantu kita melihat duduk sebuah peristiwa. Katakanlah seorang mencuri karena anaknya sedang sakit keras, tidak punya uang. Nah, ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat kemudian. Apakah memberinya dia uang atau tidak. Ada orang mencuri hanya karena ingin membuktikan bahwa dia bisa dilihat orang, contoh. Supaya dia mendapatkan perhatian, bukan karena dia butuh. Maka sebuah kebodohan kalau kita memberi uang kita juga kepadanya. Atau hanya untuk supaya bisa membeli handphone terbaru. Maka dia mencuri. Tidak bisa juga dibenarkan itu. Karena sifatnya tidak urgen. Gitu ya. Nah, ilmu macam ini perlu. Dan kita tahu bahwa soal keadilan dan kasih itu tak seharusnya dikonfrontasikan. Dan saya heran apakah ini pantas ditanyakan juga oleh agama lain. Gitu ya. Oleh orang dari latar belakang agama lain. Ciao.